Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Sore itu, 5 orang pemuda bersorak kegirangan. Saat itu, mereka telah menyelesaikan semua pekerjaannya sebagai pengrajin pada sebuah rumah produksi kerajinan. Dan hari itu pula, mereka mendapatkan upah borongan selama 1 bulan bekerja. Di kampung tersebut, hampir semua warga laki-laki, perempuan, tua muda, bahkan anak-anak sekalipun bekerja sebagai pengrajin. Dari mulai pengolahan bahan baku sampai pada pembuatan bahan jadi siap jual. Para pengrajin itu membentuk kelompok-kelompok yang terdiri 5 orang dari setiap kelompok dalam menyelesaikan pekerjaannya. Setio sebagai ketua kelompok kemudian membagikan sama rata upah yang diterima pada 4 temannya. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya di rumah Prasetyo. "Yok," ujar ayahnya memanggil. "Bawa Ki Anom ke sini. Sebentar lagi dia lewat," ujar ayahnya kembali. Ki Aron adalah seorang tukang pijat keliling yang datang dari ujung kampung sebelah yang biasa berkeliling malam hari untuk menawarkan jasa sebagai tukang pijat. Kakek berusia 70 tahun itu memiliki kekurangan fisik dengan penglihatannya yang tak mampu lagi digunakan secara sempurna. Namun, dalam hal memijat, kemampuannya itu tak diragukan lagi, sehingga banyak orang yang telah menggunakan jasanya. Namun, di balik kekurangannya itu, Ki Aron memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang kebanyakan. Di usianya yang renta itu, serta dengan matanya yang tak melihat, ia mampu berjalan di kegelapan malam dari kampungnya tanpa penerangan lampu. Ia hanya ditemani oleh sebatang tongkat kayu yang menggunakan kerincing di ujung bagian bawah. Jika ia berjalan, akan menimbulkan suara gemerincing. Orang-orang di seluruh kampung sudah familiar dengan suara gemerincing dari tongkat kayu Ki Aron. Jika suara itu terdengar, berarti Ki Aron sedang melewati kampung mereka. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Prasetyo yang menunggu di tepi jalan mendengar lamat-lamat dari kejauhan suara kerincing dari tongkat Ki Aron yang terus mendekat. Dan tak lama, seorang kakek dengan memegang tongkat muncul dari kegelapan malam di ujung jalan. "Aki!" teriak Prasetyo seraya melambaikan tangannya. Ki Aron menoleh seraya mendekat. Lalu setelahnya, Prasetyo dengan Ki Aron menuju ke rumahnya. Ayah Prasetyo memang telah berlangganan menggunakan jasa Ki Aron sebagai tukang pijat yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam menangani keluhan badan yang pegal. Tentunya kinerjanya itu sangat memuaskan, sehingga tak segan-segan orang memberikan uang lebih pada Ki Aron, melebihi jasa yang seharusnya dibayarkan. Termasuk malam itu, ayahnya Prasetyo yang kebetulan ada rezeki lebih, memberikan uang yang cukup lumayan beserta makanan yang bisa dibawa pulang Ki Aron ke rumahnya.
Terima kasih, ujar Ki Aron seraya pamit pergi. Keesokan harinya, Prasetyo mendapatkan tawaran pekerjaan di luar kota untuk sebulan lamanya. Sebagai pengrajin borongan, ia selalu siap bekerja dimanapun dan tak lupa mengajak 4 orang temannya. Sebagai sebuah tim yang solid, yang siap sedia bekerja dimanapun. Dan setelah semua perlengkapan disiapkan, mereka pamit pada orang tua masing-masing, lalu berangkat keluar kota menuju tempat majikannya yang baru. Sebulan berlalu, pun kembali ke kampung halamannya. Nah, baru 1 hari Prasetyo melepas penat di rumah, ia mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah rumah produksi kerajinan yang tempatnya cukup jauh dari kampungnya. Hari itu juga ia mengajak pada 4 orang temannya agar bersiap besok pagi. Keesokan harinya, sekira pukul 7 pagi, 5 orang pemuda itu mulai melangkahkan kakinya menelusuri jalanan kecil menuju kampung sebelah. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai di tempat tujuan. Pada masa itu, kebiasaan orang kampung, mereka akan berangkat dan pulang dengan berjalan kaki. Satu kebiasaan yang menyehatkan, dikarenakan masih jarang orang yang menggunakan kendaraan bermotor, bahkan sepeda ontel sekalipun. Bukan karena mereka tak mampu membelinya, namun dikarenakan kampung tersebut berada pada lereng gunung dengan jalan yang berundak-undak, mirip tangga untuk menuju ke tempat-tempat lain di sekitar kampung, sehingga tak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan dengan kondisi lokasi tersebut, dan satu-satunya untuk mencapai suatu tempat dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka melewati jalan kecil yang menurun. Di kiri kanan jalan itu berdiri pohon-pohon yang orang setempat menamakan dengan sebutan pohon cermek. Kilas nampak buah cermek itu seperti mengundang selera bagi yang belum pernah merasakan. Namun, bagi yang sudah pernah merasakan buah itu, tentunya akan mengulang lagi. Pasalnya, buah cermek itu terasa sangat masam di mulut. Nah, di bawah turunan jalan itu terdapat sungai kecil yang tak terlalu dalam, dengan jembatan bambu melintang di atasnya. Sepintas tak ada hal aneh di tempat itu. Mereka pun segera melalui jembatan tersebut. Tak terasa, 6 hari mereka bekerja di tempat itu, dan hari itu adalah hari terakhir mereka harus menyelesaikan pekerjaannya. 6 hari ke belakang, mereka akan pulang selepas asar. Namun, hari itu mereka baru selesai sekira pukul 5.30 sore. Setelah menerima upah, mereka bersiap-siap hendak pulang. Jangan pulang waktu surup, Jang. Mending nanti habis maghrib, ujar si bapak pemilik rumah produksi itu menyarankan. Namun, anak-anak muda itu bersikukuh hendak pulang sore itu juga. Tengah perjalanan pulang, matahari sebentar lagi akan terbenam. Nampak semburat warna merah jingga di ufuk barat, menandakan sebentar lagi akan ada pergeseran waktu dari siang ke malam. Di saat itulah orang setempat menamakan dengan istilah waktu surup atau sarupna. Menurut cerita orang-orang, di saat itulah makhluk-makhluk gaib akan mulai keluar dari sarangnya dan berkeliaran ke berbagai tempat. Prasetyo berjalan lebih dulu diikuti 4 orang temannya. Jika tadi berangkat, jalanan itu menurun, maka ketika pulang, jalanan itu semestinya menanjak. Ketika sampai di tengah jalan yang menanjak itu, Prasetyo merasakan keanehan. Lah, kok menurun? Gumamnya seraya menghentikan langkahnya. Ayo yuk, ujar temannya di belakang, sambil mendorong tubuh Prasetyo agar mempercepat langkahnya. Teman-teman Prasetyo rupanya tak menyadari jika jalan itu terus menurun. Mereka malahan terus mendorong tubuh Prasetyo
yang berjalan di depan. Prasetyo akhirnya terus melangkah di jalan itu yang terus menurun. Ia penasaran menoleh ke belakang dan ia terkejut bukan kepala. Di belakang teman-temannya tak nampak lagi tempat yang biasa ia lewati. Dan yang paling aneh adalah terlihat di belakang teman-temannya itu gelap gulita. Sungguh aneh. Padahal tadi suasana masih senja dengan cahaya lembayung yang masih cukup terang. "Hei, lihat ke sana!" ujar Prasetyo gemetaran dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Seraya menunjuk ke belakang teman-temannya. Serentak 4 temannya menoleh ke belakang dan, "Hah? Di mana ini?" ujar mereka bersamaan. Mereka lalu berpegangan tangan. Tampak raut wajah yang kebingungan disertai rasa takut yang teramat sangat. Jalan di belakang mereka terlihat seperti sebuah lorong yang panjang dan gelap. Sedangkan di depan mereka terlihat lorong yang sepertinya tak berujung dengan cahaya temaram senja di ujung nun jauh di sana. Mau tak mau, mereka harus melangkah menuju cahaya daripada harus menembus kegelapan. Sambil berpegangan tangan, mereka akhirnya melangkah perlahan dan tibalah mereka pada suatu lorong yang sedikit terang. Mereka pun mengusap wajahnya yang bercucuran keringat dingin. Sesaat menghentikan langkah seraya menarik napas lega. Namun, baru saja beberapa menit menenangkan diri, tiba-tiba dari arah belakang mereka yang gelap gulita terdengar suara auman harimau yang menakutkan. Sontak saja, kelima orang pemuda itu berlarian saling mendahului menuju lorong yang terang. "Yon, tunggu Yon!" ujar salah seorang teman Prasetyo. Suara harimau di belakang mereka kembali terdengar dan suara itu semakin mendekat ke arah mereka. Tentu saja, kembali mereka berlari sekuat tenaga. Namun, sekian lama berlari, ujung lorong tak pula dapat dicapai. Entah sampai mana ujung lorong itu. Semakin lama, tenaga mereka semakin lemah. Dan pada satu titik, mereka pun terjatuh tumpang tindih. Suara harimau semakin mendekat. Dan perlahan namun pasti, ada asap tipis di belakang mereka yang kemudian membentuk satu sosok harimau loreng sebesar anak sapi. Melihat hal itu, 4 pemuda itu berteriak-teriak memanggil nama ayah dan ibu mereka. Namun, Prasetyo entah mengapa ia malah memanggil-manggil nama Ki Aron, seorang tukang pijat tunanetra yang ayahnya sering menggunakan jasanya. Atau mungkin Prasetyo mengira jika di tempat itu siapa tahu ada Ki Aron melewati tempat mereka. "Ki Aron, Ki, tolong Ki!" teriak Prasetyo dengan suara gemetar. Sosok harimau itu menatap tajam ke arah mereka dengan suara geraman yang menakutkan. Lalu, sosok harimau itu merundukkan badannya. 5 pemuda itu sudah tak mampu lagi berlari. Mereka hanya pasrah akan nasibnya saat itu. Dan sosok harimau itu meloncat dengan cepat, hendak menerkam mereka. Tiba-tiba, di saat yang genting itulah, ada sebuah tongkat kayu dengan suara gemerincing menghantam pada sosok harimau itu. Seketika, terdengar suara auman harimau membahana di tempat itu. Sepertinya sosok harimau itu kesakitan. Tak lama kemudian, sosok harimau itu pun menghilang entah kemana, meninggalkan asap tipis yang lalu kemudian asap itu pun menghilang ke arah kegelapan di ujung sana. Pandangan kelima orang pemuda itu pun menjadi gelap, lalu tak sadarkan diri di tempat itu dalam lorong yang misterius. Entah berapa lama mereka pingsan dalam lorong yang misterius itu. Sampai kemudian terdengar suara ayam jantan berkokok. Mereka pun tersadar
Prasetyo mengucek-ngucek matanya, lalu memperhatikan sekeliling. Dari keremangan cahaya dini hari, nampak di sekitarnya pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Kembali mereka saling berpegangan tangan. "Di mana ini?" ujar teman-temannya gemetaran. Tiba-tiba tercium oleh mereka aroma wangi aneka bunga memenuhi tempat tersebut. Mereka lalu mengendus-ngendus mencari asal aroma wangi itu. Ketika pandangan mereka menatap ke arah di mana mereka berada, "Astagfirullah!" ujar mereka serentak. Ternyata mereka telah pingsan dan saat itu terduduk di atas sebuah gundukan tanah yang masih baru, dengan aneka bunga bertaburan di atasnya. Ternyata itu adalah sebuah kuburan. Bisa dibayangkan oleh teman-teman bagaimana perasaan mereka saat itu. Dengan tubuh gemetar, Prasetyo segera beringsut dan tepat di belakang pantatnya terlihat sebuah nisan kayu bertuliskan Ki Aron. "Astagfirullah!" ujar Prasetyo lantang. Ia segera bangkit dan berlari diikuti oleh teman-temannya menuju jalan setapak yang tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, terdengar suara bedung subuh dari masjid di sekitar area itu. Dan sampailah mereka di ujung jalan yang mengarah pada pemukiman warga. Dengan nafas terengah-engah, mereka menghampiri salah seorang warga yang hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, lalu menceritakan kejadian yang mereka alami. Andai saja mereka mengindahkan saran majikannya untuk tak pulang di waktu senja, kemungkinan besar kejadian menyeramkan tak akan terjadi pada mereka. Untung saja sebuah keajaiban menyelamatkan mereka. Kebaikan ayahnya Prasetyo pada Ki Aron mampu membangkitkan korin Ki Aron untuk membantu mereka di saat yang genting, yang ternyata Ki Aron telah meninggal dunia ketika 5 pemuda itu tinggal di kota beberapa waktu yang lalu. Ada pelajaran berharga dalam cerita ini, yaitu kebaikan yang kita berikan pada orang lain ternyata mampu menyelamatkan kita di saat yang sangat dibutuhkan. Dan kebaikan itu menjadi sebuah keajaiban di luar logika yang mampu menyelamatkan kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.